Jadi faktor-faktor yang bisa menginfluence market pricing juga adalah pemasukan konsumen seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Ketika konsumen punya gaji banyak, dia punya pemasukan lebih besar, dia dapat bonus, dia dapat THR, maka produk dan service yang dia bisa beli jadi lebih banyak. Gitu. Kalau economic growth, pertumbuhan ekonomi naik, maka lebih banyak income-nya konsumen. Kalau konsumen income-nya naik, maka dia akan lebih banyak belanja. Dia akan punya permintaan yang lebih tinggi. Akhirnya demand schedule akan bergeser dan harga akan jadi naik. Makanya kalau lebaran harga juga naik, harga harus dikontrol sama pemerintah supaya naiknya nggak terlalu gila-gilaan. Naik karena orang tahu orang akan banyak belanja. Gitu. Tapi kalau consumer income turun, kalau pemasukannya konsumen turun, maka demand itu juga akan turun. Akhirnya surplus di demand schedule shift, jadi harga juga akan turun. Kemudian kalau harga juga akan berubah kalau konsumen punya selera dan preferensi itu berubah. Contohnya kayak jadi barang-barang yang dulu ngetren sekarang nggak ngetren lagi. Ketinggalan tren ya sih kita tahu. Contohnya kayak apa? Contoh lagi saya. Pasti kalian tahu lah apa barang-barang yang dulu ngetren sekali, laku sekali, tapi sekarang karena seleranya konsumen berubah, jadi tidak terlalu laku nih. Coba kalian kasih contoh. Kemudian perubahan di biaya produksi itu juga akan mempengaruhi harga pasar. Penurunan di expense, penurunan di pengeluaran bisa menjadi increase of quantity supplied, akhirnya surplus di pas barang pas yang dipasok. Perusahaan harus menurunkan harga supaya bisa mengeliminasi surplus. Jadi kalau misalnya harga operasional turun, maka barang-barang yang diproduksi akan jadi banyak begitu. Tapi kalau barang yang diproduksi terlalu banyak, tidak lebih banyak barang yang diproduksi daripada yang diminta, maka kelebihan barang yang diproduksi. Akhirnya barang dikasih turun harganya supaya orang beli, supaya tidak kelebihan lagi gitu. Teori seperti itu. An increase in expenses can lead to decrease in quantity supplied and create a shortage. Jadi ketika ada increase dari expenses, ada kenaikan pengeluaran, nah maka quantity yang bisa disuplai, yang bisa dipasok akan turun dan akhirnya akan terjadi shortage barang. Nah, perusahaan bisa menaikkan harga sampai shortage kekurangan barang ini bisa dikoreksi. Kemudian ada lagi namanya monetary policy. Monetary policy itu adalah kalau di US moneter itu dibikin sama Federal Reserve System. Kalau di Indonesia oleh BI. BI adalah bank sentralnya Indonesia. Nah, ini kurang mirip-mirip ya. Keputusan BI itu termasuk tentang berapa uang yang boleh diedarkan. Jadi berapa banyak uang yang boleh bersirkulasi, berapa triliun rupiah uang yang beredar di Indonesia dalam satu hari, itu BI yang tentukan. Kalau terlalu banyak uang yang beredar, artinya terlalu banyak uang yang beredar itu bisa banyak akibatnya. Jadi dia harus jumlah uang yang dicetak itu juga harus diukur kayak begitu. Jumlah uang yang dikasih keluar per hari itu harus diukur sama BI, Bank Indonesia. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat bunga, ini akan mempengaruhi pengeluaran perusahaan, dan ini akan mempengaruhi demand, permintaan untuk produk yang dibeli dengan uang yang dipinjam. Jadi kalau kita beli produk dari perusahaan yang pinjam uang di bank, pasti itu akan terpengaruh oleh money supply. Kurang lebih seperti itu. Nah, impact pengaruh BI terhadap bank sentral ya, versi maksudnya bank sentral pada tingkat bunga, dia harus maintain funds outside the banking system that are not loanable to firms or individuals. Jadi harus ada dana yang bank sentral punya ya, di dalam sistem perbankan, tapi itu uang tidak boleh dipinjam baik oleh perusahaan, oleh individu. Nah, ini dipakai untuk membeli treasury securities. Ini lebih ke Amerika di situ terbahas ya. Intinya BI moneter itu adalah dia moneter itu artinya dia lebih mengurus tentang peredaran uang begitu. Kemudian ada namanya fiscal policy.
Jadi bagaimana pemerintah pusat itu bisa menetapkan tingkat pajak dan berapa uang yang dipakai sama pemerintah. Jadi personal income tax rate, jadi berapa pajak pendapatan pribadi itu bisa di ini tingkatannya, kemudian pajak korporat lain lagi, pajak excise, taxes on particular product that increase price consumers and suppliers. Jadi pajak barang mewah begitu. Fiscal policy, jadi peraturan-peraturan fiskal itu adalah menetapkan jumlah berapa pemasukan pemerintah dan berapa pemerintah bisa menghabiskan uang. Nah, bagaimana caranya peraturan pemerintah bisa mempengaruhi performa bisnis? Ya, kalau fiscal policy, peraturan fiskal itu akan mempengaruhi spending atau dari sisi spending dari pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya itu pemasukan bagi pemerintah. Kalau fiscal policy untuk business tax rates itu akan mempengaruhi tax. Gitu. Kalau peraturan moneter itu akan berpengaruh ke spending dan akan berpengaruh ke biaya-biaya bunga. Jadi ini pemasukan perusahaan, kemudian dikurangi operating expense, dikurangi pengeluaran operasional, dikurangi dengan jadi pemasukan kurang operating expense, dikurang biaya bunga, menghasilkan pendapatan dikurangi pajak, menghasilkan pajak setelah pendapatan setelah pajak. Begitu. Jadi ini bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu bisa mempengaruhi perusahaan, karena perusahaan kan harus bayar pajak dan dia juga harus bayar bunga begitu. Jadi bunga dipengaruhi oleh monetary policy, kebijakan moneter, kemudian pajak dipengaruhi oleh kebijakan fiskal begitu. Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempengaruhi pengeluaran perusahaan. Nah, tapi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter juga mempengaruhi pendapatan perusahaan, karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu sama-sama akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan seperti yang saya jelaskan, pertumbuhan ekonomi itu akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi bagus, pendapatan perusahaan bagus. Pertumbuhan ekonomi rendah, pendapatan perusahaan juga rendah. Teorinya seperti itu. Oke, saya kira sampai di situ saja. Jadi performa atau kinerja perusahaan tergantung pada banyak hal. Tapi dari segi faktor makroekonomi, ada 3 hal faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, performa perusahaan. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua inflasi, ketiga tingkat bunga. Kemudian demand dan supply, permintaan dan pasokan itu, kondisi permintaan dan pasokan itu menentukan harga pasar. Kemudian pemerintah pusat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi. Karena kalau kita tidak ada kebijakan pemerintah, kita biarkan saja pasar yang bermain, akan banyak orang yang banyak orang dirugikan. Jadi cuma sedikit saja orang yang bisa mendapatkan benefitnya begitu. Sekarang saja, ya kalau kita mau bicara idealisme, maka orang-orang yang punya uang banyak atau orang yang punya modal itu yang akan dapat keuntungan, orang yang dekat dengan pemerintah gitu. Kalau kalian baca sejarahnya Indomie, wow, bagaimana itu Indomie awalnya ya, dia menyingkirkan saingannya, kemudian karena dia dekat dengan pemerintah saat itu, dia mendominasi. Ya panjang sejarahnya. Baca di Tirto kalau kalian mau cari. Jadi intinya, tapi maksudnya dengan pengaruh pemerintah saja hal itu masih terjadi, apalagi kalau pemerintah tidak campur tangan. Bayangkan kalau pemerintah tidak campur tangan melindungi usaha kecil, pemerintah tidak campur tangan menetapkan UMR, pemerintah tidak campur tangan tentang pajak. Nah, wah, bayangkan itu bagaimana kacaunya. Ya itu, tapi itu terjadi ya di zaman dulu. Jadi ya panjang lagi kalau mau dicerita. Bisa sih kalau kita mau diskusi. Silahkan kalau kalian mau diskusi, ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Harus tetap semangat, jangan terlalu galau-galau. Kalau kalian galau-galau, Unhas sudah kasih konsultasi psikologi gratis. Jadi misalnya ada kalian yang
tinggal di kos sendirian, terus mulai stres karena sendirian terus berminggu-minggu, atau bahkan kalau di rumah orang tua, tapi ya macam-macam lah. Tinggal di rumah berminggu-minggu, itu pasti bisa bikin stres, dan Unhas menawarkan konsultasi psikologi gratis online. Ada di Instagramnya Unhas, ada di Instagramnya FEB Unhas, silahkan dicek kalau kalian butuh. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya di grup, tanya di thread juga boleh. Tapi uh, mungkin kalau saya agak terlambat ini jawab, saya minta maaf, saya pasti akan jawab. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oh, saya lupa. Ini kan pertemuan ke-7. Artinya minggu depan itu meet. Nah, kita akan meetnya online, meetnya open book, karena online jadi kayak, who are we kidding? Kita open book saja, tapi ya saya mau kalian kerja sendiri-sendiri, oke? Jadi, walaupun open book, pertanyaannya kayaknya cuma sedikit, nggak sampai 10. Baru banyak pertanyaan berpikir, artinya opini pribadimu, opinimu terhadap apa yang nanti topik yang dikasih. Jadi jangan apa namanya, nyantek-nyantek kalau bisa gitu. Jangan dikasih copy paste semua ini. Jangan copy paste semua jawabannya. Tapi nanti saya tulis nggak apa-apa bahasa Inggrisnya jelek, bahasa Inggrisnya salah-salah ya, makanya ini kelas internasional. Walaupun saya kasih kuliah bahasa Indonesia, tapi ya kita harus berusaha pakai bahasa Inggris ya, karena saya kalau pakai bahasa Inggris ya saya juga keterbatasan lah. Sayanya sih bisa, teman, kalau misalnya saya ngomong bahasa Inggris, saya takutnya tidak semua sama daya tangkapnya begitu. Jadi mungkin, tapi kita akan tetap ujian dalam bahasa Inggris nanti. Tapi kalian jawab semampunya saja. Kalau grammarnya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting kau jawab pertanyaannya. Kemudian nanti saya akan bikin peraturan untuk ujian itu, yang copy paste dan yang di copy paste itu sama-sama akan dapat penalti. Seperti itu. Jadi atau sama-sama saya anggap tidak ujian. Ya, sama-sama saya tidak anggap tidak ujian. Saya langsung dapat 0. Oke? Jadi kalian jangan mau di copy paste sama temannya jawabannya, karena kalau sama jawabanmu langsung 0. Oke? Begitu. Nanti nggak sampai 10 nomor, waktunya juga 2 jam, tapi open book, jadi kalian akan jawab. Nanti saya akan taruh di Google Classroom. Jadi di Google Classroom, di bagian ini. Google Classroom di bagian ini, di classwork. Gitu. Saya kasih contoh di kelas pengantar bisnis reguler. Itu saya sudah kasih meet minggu lalu. Nah, ini meet pengantar bisnis. Kerjakan soal-soal berikut dengan upload jawaban Anda di kelas ini. Oke? Jadi saya akan bikin seperti ini buat kalian. Oke, saya kira sampai situ saja. Berapa kali bisa bilang begitu? Sorry. Jadi, begitu. Nanti minggu depan kita meet ya. Kemudian nanti minggu depannya lagi, jadi kita kuliah lagi seperti biasa. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Semoga kalian memperhatikan dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanya. Sehat-sehat. Bukan berarti. Dadah. Mana pause?